Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba dalam kepala Xion, dia mendengar suara Veldora berkata, "Xion, aku tidak tahu berapa lama Vel'Zad Onision menghentikan waktu. Tapi yang ku ketahui, kesempatanmu untuk mengalahkan Dark Cruel hanyalah saat ini. Karena saat waktu dunia mulai bergerak lagi, kekuatan Dark Cruel akan kembali seperti semula." Xion pun menjawab, "Arigato Veldora sama." Meskipun Xion mengucapkan terima kasih, tapi sebenarnya dia tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Veldora. Walaupun Dark Cruel mulai melemah karena waktu yang telah terhenti ini, Dark Cruel masih bisa menahan semua tebasan Xion dengan tangan kosongnya. Mungkin sejenak waktu dunia terhenti, Xion bisa seimbang melawan Dark Cruel. Tapi beda lagi ceritanya jika waktu dunia kembali bergerak. Gak lama waktu kembali berputar. Kini Dark Cruel menjadi yakin akan kemenangannya. Tanpa banyak bacot, Dark Cruel melepaskan serangan besar-besaran menuju Xion. Xion juga gak mau kalah. Mereka pun jual beli pukulan dan tebasan. Semakin lama pertarungan itu berlangsung, Xion menyadari jika dia nggak akan sanggup dengan semua rentetan serangan Dark Cruel. Xion pun mengambil keputusan besar dengan membuang semua pertahanannya dan fokus pada serangan. Xion pun sekuat tenaga mengayunkan pedangnya. Di satu sisi juga, Dark Cruel pun mengulurkan tangan kirinya dengan niat mengadu tangan kirinya dengan tebasan Xion. Tapi tepat saat pedang Xion dan pukulan Dark Cruel bertemu, tiba-tiba pedang Xion hilang dari pandangan Dark Cruel. Seketika itu juga, Dark Cruel merasakan sensasi rasa sakit terbakar hingga mencapai otaknya. Untuk pertama kalinya, serangan Xion membuat lutut Dark Cruel menyentuh tanah. Di satu sisi, karena melakukan serangan itu juga, Xion menerima luka yang serius dari serangan mengerikan Dark Cruel. Kini nafas Xion mulai naik turun tidak beraturan dengan cepatnya, karena dahsyatnya Sakaratul Maut. Yari-yari. Dunia mulai bergerak lagi. Dari kejauhan, Ruminas sudah melihat jika Xion sudah sekarat. Suara dalam hati Ruminas berkata, "Sial, kenapa kau begitu percaya padaku, Xion?" Ruminas pun berteriak, "Fukatsu." Kata-kata itu keluar dari mulut Ruminas dan bergema di seluruh medan pertempuran. Xion yang ditakdirkan untuk binasa seolah-olah dibawa kembali dari jurang kematian dengan skill Lustful Lord Asmodeus milik Ruminas. Jadi Pak, Xion sengaja barbar waktu dunia sudah berjalan karena Xion tahu jika Ruminas pasti membantu dirinya. Di situ Xion berkata, "Arigato Ruminas sama." Ruminas pun menjawab, "Entah ceroboh atau bodoh, tapi kenapa kau begitu percaya padaku jika aku bakal menolongmu, Xion?" Kini mereka berdua saling percaya. Ruminas juga mengizinkan Xion memanggil namanya dengan sebutan Ruminas saja, tanpa embel-embel Ruminasan atau Ruminas sama. Xion pun bahagia mendengar hal itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Xion akan menganggap jika Ruminas adalah temannya. Sontak saja saat mendengar Xion yang belak-belakan begitu, Ruminas tersipu malu. Hal itu terlihat dari wajah Ruminas yang mulai memerah. Namun suasana tegang itu dalam sekejap hancur saat Veldora tiba-tiba tertawa. "Wahahaha, kau hebat Xion, kau melakukannya dengan baik. Aku tidak percaya jika kau bisa bertahan selama ini, Xion." Mendengar hal itu, Ruminas langsung melototi Veldora dengan penuh kebencian. "Kenapa kau ada di sini, naga jahat?" ucap Ruminas. Melihat aura-aura dendam Ruminas, Veldora pun langsung ketakutan. Meski ketakutan, Veldora mencoba untuk tetap membusungkan dadanya. Lantas Veldora berkata, "Aku di sini karena aku mengkhawatirkan kalian semua." Walaupun Veldora sudah menjelaskan sebaik-baiknya, tatapan Ruminas tidak berubah sama sekali. Suasana semakin mencekam hingga membuat Veldora ingin melarikan diri dari tempat ini. Tapi tiba-tiba, "Wahahaha, sudah berapa lama aku tidak merasakan sensasi ini. Kau hebat Xion, bisa membuat darahku mengalir dan lututku menyentuh tanah. Tidak ada yang bisa sejauh ini melukaiku selain Veldanava. Jadi berbanggalah untuk hari ini." Dark Cruel pun bangkit kembali dengan aura besar yang tetap tidak berubah sejak pertarungan dimulai. Melihat hal itu, Veldora pun melirik Dark Cruel. Veldora berkata, "Kau masih sanggup berdiri, Dark Cruel. Kalau begitu, kau Xion, untuk sekarang simpan tenagamu dan istirahatlah. Sedangkan kau Dark Cruel, bersiaplah, aku akan menjadi lawanmu. Dan mari kita akhiri pertempuran ini." Setelah mengatakan itu, Veldora maju tepat di depan Dark Cruel. Dark Cruel juga menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Wahahaha, jadi begitu pertarungan naga dan Titan ya. Aku harap kau tidak menahan diri, Veldora." Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Dark Cruel, dia memanggil Graysword dan Vayne. Dan seketika suasana berubah. Tubuh Dark Cruel melepaskan aura yang sangat kuat. Sebelum pertarungan dimulai, Veldora mengingatkan kepada semuanya agar menyiapkan sebuah penghalang yang sangat kuat untuk melindungi diri. Karena bagi Veldora,
pertarungan kali ini akan benar-benar gila dan gak ngotak, Pak. Veldora juga mengatakan kepada 3 anak Darkruel di situ, Dagura, Ryura, dan Debura, lihatlah seksama dengan mata kalian. Aku akan membunuh papa kalian. Apa yang akan kalian saksikan kali ini akan menjadi sejarah yang tidak pernah dunia lupakan. Mendengar hal itu, 3 anak Darkruel hanya bisa tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya mengerti jika sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mereka pun berkata, dipahami Veldora sama. Veldora pun membalikkan badannya dan mulai menatap Darkruel lagi. Tapi kini bedanya, Darkruel tidak sendirian. Kini dia didampingi oleh Fen dan Graceford. Mereka bertiga sedang melakukan ritual sesat. Setelah ritual selesai, dalam sekejap, Graceford dan Fen, tubuh mereka berubah menjadi cahaya yang cerah dan masuk ke tubuh Darkruel. Sedangkan tubuh Darkruel yang menerima kedua cahaya itu, dia berubah menjadi dewa kehancuran yang dibalut dalam jumlah energi yang tak terbayangkan, yang bisa disebut Asura. Kini Darkruel sudah bergabung dengan kedua adiknya. Sekarang dia memiliki 3 wajah dan 6 lengan. Sion dan yang lain akhirnya mengerti tentang ucapan Veldora untuk tidak ikut campur, karena mereka merasakan akan ada pertarungan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sementara Veldora yang melihat hal itu, dia hanya bisa tertawa. Apakah itu wujudmu yang sebenarnya, Darkruel? Baiklah, aku juga akan terus melawanmu. Setelah mengatakan itu, Veldora pun berubah menjadi naga hitam yang sangat mengerikan. Dan akhirnya, pertarungan mitos di antara 2 makhluk yang paling mengerikan dalam sejarah Isekai dimulai. Darkruel, inkarnasi kehancuran, dan Veldora, Raja Badai. Kesamaan kekuatan mereka adalah kilat atau petir. Jadi keduanya memiliki ketahanan petir yang sangat tinggi. Pertarungan dimulai dengan Veldora dan Darkruel yang saling beradu kekuatan kilat atau petir. Mereka saling membidik dan menembak satu dengan yang lain. Hal itu membuat area pertempuran dipenuhi petir. Keduanya adalah musuh lama, dan mereka juga mengenal kekuatan musuhnya masing-masing. Tapi ini pertama kalinya Darkruel menghadapi Veldora dengan bentuk terkuatnya. Saat ini Darkruel merasakan darahnya mendidih gembira, karena akhirnya dia menemukan musuh yang layak untuknya. Di situ, Darkruel pun mengeraskan tubuhnya sekeras berlian. Jadi, segala jenis serangan gak akan mempan kepada Darkruel. Bahkan jika ada seorang pendekar pedang yang ketajaman pedangnya bisa mengiris biji kejantanan pun, gak akan bisa menggores tubuh Darkruel. Melihat perubahan Darkruel, Veldora hanya tertawa dan dia mulai melempar badai petir, Lightning Storm Roar. Tapi dengan mudahnya, Darkruel menerima serangan itu dengan satu tangannya, dan serangan Veldora itu pun menghilang begitu saja. Dengan gagahnya, Darkruel mengatakan, tidak ada gunanya Veldora. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa teknik dangkal seperti ini tidak akan mempan terhadapku? Tapi Veldora tidak peduli. Dia pun menciptakan klonnya untuk terus menembak Darkruel dengan petirnya. Sedangkan tubuh utama Veldora menyerang Darkruel dengan cakar naganya. Darkruel pun tidak menghindari serangan itu dan lebih memilih saling mengadu pukulan tangannya. Alhasil, benturan itu membuat salah satu lengan Darkruel menghilang. Dan kini menyisakan 5 lengan yang awalnya dia memiliki 6 lengan. Sedangkan Veldora harus merelakan tangan kirinya juga menghilang. Keduanya merasa kesal. Veldora kesal karena Darkruel mampu menahan serangannya. Sementara Darkruel sendiri juga kesal karena tubuhnya yang tak terkalahkan bisa rusak. Pertarungan semakin memanas. Tangan Veldora dan Darkruel langsung beregenerasi. Pertarungan gila itu bagi mereka cuma pemanasan, yang dimana mereka belum serius. Veldora makin memperbanyak klonnya. Semua klon Veldora langsung mendekati Darkruel dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menyerang Darkruel dengan mengepakkan sayapnya. Dari kepakan sayap itu menghasilkan getaran yang sangat cepat hingga mengubahnya menjadi seperti pisau yang tajam. Saat tahu serangan Veldora cuma gitu aja, Darkruel tenang-tenang saja. Dia malah gak memperlihatkan ketakutan apapun. Tapi salah satu wajah di tubuh Darkruel, yaitu wajah Graceford, menoleh ke arah serangan itu. Graceford pun menyiapkan kedua pedang besar yang panjangnya melebihi 10 meter. Pedang itu pun diayunkan, lalu menebas segala sesuatu dalam satu ayunan. Dari tebasan itu, serangan sekaligus klon Veldora lenyap. Di sisi yang lain, masih ada klon Veldora. Klon Veldora seperti tidak ada habisnya. Salah satu wajah di tubuh Darkruel, yaitu wajah Fen, menghadap ke depan dengan kekuatan mata kebenarannya. Fen menganalisis energi semua klon Veldora, dan dia menemukan ada klon yang memiliki jumlah energi terbesar di antara klon yang lain. Fen yakin jika dia telah menemukan Veldora yang asli. Fen pun langsung melemparkan Gleipnir untuk menangkap Veldora. Tapi sayangnya, saat Gleipnir itu menangkap Veldora, seketika Veldora menghilang. Yang dengan kata lain, Fen hanya menangkap klon, bukan Veldora yang asli. Sontak saja Fen emosi. Trik apa yang kau gunakan, bajingan? Veldora pun menjawab dengan candaan seperti sedang mempermainkan Darkruel.
Bahkan jika kau menggunakan seluruh kemampuanmu, kau tetap saja tidak akan bisa mengalahkanku. Kau tahu kenapa? Kau terlalu lemah. Tidak ada kesempatan untukmu menang Dagruel, karena aku juga lebih kuat daripada diriku yang dulu. Sontak saja, Dagruel tidak terima diremehkan Veldora seperti itu. Dagruel pun mengaktifkan Space Grace. Dagruel memotong dimensi dan menciptakan ruang isolasi. Dalam sekejap, Dagruel bisa menangkap semua klon beserta Veldora yang asli. Dagruel berkata, "Aku telah menangkapmu Veldora, terimalah ini, Quasar Break." Dagruel yang tepat ada di tengah ruangan isolasi itu. Dia memancarkan cahaya yang tak terlihat seperti petir, yang dimana membuat ruangan itu bergetar. Tepat setelah getaran itu, Dagruel mengubah tubuhnya sendiri menjadi lubang hitam seperti black hole dan mulai menyerap serta menghancurkan semua hal di dalam ruangan itu. Tidak peduli skuad apapun seseorang, mereka pasti lenyap dan hancur ketika ditelan oleh black hole. Setelah serangan mengerikan itu selesai, Dagruel pun mengecek apakah dia benar-benar telah memusnahkan Veldora atau belum. Dan ternyata semua klon Veldora telah lenyap, nggak tersisa. Dan tiba-tiba terdengar suara sate yang barusan itu berbahaya loh. Sontak saja mata Dagruel heran. Tidak mungkin, bagaimana caramu bisa selamat dari seranganku? Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.